Demokrasi adalah jalan pergantian pemegang kekuasaan yang mensyaratkan adanya kedewasaan sikap, rasionalitas nalar dari para pelakunya. Kita tahu ini hitungan bulan kita akan masuk ke tahun politik di 2024, memilih calon pemimpin yang baru. Kalau tanggapan dari para narasumber, mungkin dari Romo terlebih dahulu. Bagaimana Romo melihat suasana politik hari ini? Ya kalau kita suasana politik sekarang ini ya biasalah. Hangat-hangat ayam. Ini belum panas ya? Biasa itu, tapi belum ada adu gagasan. Problemnya kan begini, bagaimana politik tidak menjadi benalu negara. Tapi berpolitik itu orang memiliki arate. Arate itu apa? Keutamaan. Keutamaan publik berpolitik itu apa? Dia melayani rakyat dan hukum tertinggi adalah bonum communio, kesejahteraan umum. Nah sekarang problem kita, apakah politik punya karakter? Karakternya itu punya rasa enggak? Adakah rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan? Apakah itu menjadi habitualisasi? Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernarasi elit politik. Selama elit politik masih pragmatisme, masih transaksional, masih udah saya dapat apa, maka politik tidak memiliki keadapan. Tapi jangan-jangan itu karakter politik di Indonesia, Bang Rey. Politik yang masih transaksional, politik yang masih saling menjatuhkan sebagai lawan, bukan kompetitor. Seperti itu? Ya, itulah kenyataannya memang politik kita ya. Karena politik kita itu istilah saya seringkali menyebutnya dengan memahami dengan cara yang minimalis. Cara minimalis itu artinya di kalangan para politisi kita itu yang penting nggak melanggar aturan. Aturan itu artinya undang-undang dan sebagainya yang terkait lah dengan politik atau ketatanegaraan gitu. Nah karena kalau sekedar memahami tidak melanggar aturan dengan melepas etos etik di dalamnya itu yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Misalnya sudah dinyatakan di dalam konstitusi ya presiden itu hanya ada 2 periode. Cari-cari lagi alasan supaya 3 periode bisa tambah dong. Dinyatakan ada peristiwa misalnya kepala daerah itu ya 2 periode. Tukaran tuh yang mantan kepala daerah jadi calon wakil kepala daerah, yang wakil kepala daerahnya jadi calon kepala daerah. Tidak melanggar aturan sih. Tidak melanggar tapi aturan rosonya kalau kata Romo Beni nggak ada. Ini cara memahami demokrasi yang saya sebut minimalis. Yang paling penting itu nggak melanggar aturan. Aturannya itu pun sebetulnya disiasati oleh mereka. Dan kehilangan apa yang disebut tadi oleh Romo Rosso yang saya sering sebagai etik. Nah ketika kita berbicara etik demokrasi itu, banyak orang yang menganggap itu terlalu abstrak. Gitu. Terlalu tinggi mungkin ya? Bukan tinggi, nggak bisa dijabarkan. Mereka menganggap bahwa etik demokrasi itu adalah pandangan subjektif terhadap nilai. Itu yang menurut saya agak kurang tepat. Karena sesungguhnya etik itu dibangun dari kesadaran akan pentingnya mengunggulkan komunitas. Apa yang tadi yang disebut oleh Romo, kepentingan bersama itu. Itulah etik. Jadi misalnya kalau kepentingan saya mengakibatkan kepentingan publik itu terabaikan, itulah etik namanya. Nggak perlu aturan untuk menjelaskan itu, nggak perlu ada pasal, nggak perlu undang-undang itu. Tapi kan kepatuhannya nggak ada, karena ini kesadaran. Itu yang saya sebut tadi Romo, kan yang saya sebut tadi dengan demokrasi minimalis itu sudah memahami aturannya, memahami demokrasi itu sekedar aturan, itu pun nggak dipatuhi gitu, dicari lagi celahnya gitu. Kan kita lihat akhir-akhir ini kan misalnya mantan napi koruptor keluar dari penjara, belum ada pernyataan permintaan maaf kepada publik, bisa maju lagi, lalu menjelaskan kepada publik bahwa seolah-olah dia nggak punya salah, yang salah itu adalah pengadilan yang memasukkannya ke penjara dan sebagainya. Itu semua karena kita kehilangan etik demokrasi. Oke, ketika sorry Bang Rey, saya potong, menyambung tadi statement, menarik untuk membahas soal karakter ya. Karakter politik, satu nggak ada etik, kemudian yang penting tidak melanggar aturan. Lah, tapi mau sampai kapan politik Indonesia seperti ini? Ada yang mengatakan ya politik itu dinamis, ini bagian dari proses. Mas Ukidi setuju dengan itu? Atau justru mereka ini berlindung di balik kalimat-kalimat itu? Saya ingin menyebut itu sebagai the politics of disgust.
Politik yang menjijikkan, yang mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi berdirinya Republik ini. Karena itu kita harus bersikap tegas terhadap the politic of disgust ini, politik yang menjijikkan ini, politik yang syarat transiksional, politik yang berbasis pada uang, politik yang mengabaikan moralitas publik yang menjadi ikatan kita sebagai bangsa. Untuk itu ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Bang Surya, kita harus menjiwai politik ini sebagai instrumen untuk mewujudkan kebaikan bersama, a common good. Dan common good inilah yang mengingatkan saya pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang memberikan penekanan bahwa Indonesia ini berdiri sebagai negara yang kekal abadi berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Lah, kesejahteraan bersama itu menjadi kunci karena apa? Karena pada pidato 1959 Bung Karno menegaskan kembali kenapa kita memilih republik. Karena Bung Karno gunakan bahasa Latin, republik itu berasal dari res and publica. Itu artinya apa? Artinya untuk kepentingan publik. Nah, kepentingan publik inilah yang menjadi orientasi utama kita dalam berpolitik, dalam bernegara. Dan tujuan utama bernegara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dan inilah tujuan utama kita berpolitik, bernegara, yang semuanya bermuara pada kesejahteraan bersama itu sendiri. Kalau kesejahteraan bersama ini tidak terwujud, maka kita telah mengkhianati amanah yang diletakkan oleh pendiri Republik ini, dan sekaligus mengkhianati cita-cita utama kenapa kita berpolitik.